Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Fahmi. Di sini saya akan mempresentasikan kelompok kami dari beberapa teman saya, yaitu saya sendiri Rehan Fahmi, ada teman saya Alisa Kurotonada, yang ketiga ada Muhammad Koyum Nurudin, yang keempat juga ada namanya Najmah Khairani Anwar. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai dampak hukum internasional terhadap kasus kebakaran hutan di Indonesia yang mengganggu negara tetangga. Di sini kami akan mulai dari membaca dari yang pertama, itu saya dengan latar belakang. Yang pertama, hutan merupakan salah satu penentu penyangga kehidupan dan sumber kesejahteraan rakyat yang semakin menurun keadaannya. Oleh sebab itu, eksistensi hutan juga harus dijaga secara terus-menerus agar keberlangsungan hutan tidak rusak dan tetap abadi. Dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 99 tentang Kehutanan, Pasal 1 Ayat 1, kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkut paut dengan kehutanan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan pada terpadu. Pada pasal 2 ayat 2, hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya. Yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Pasal 2 huruf A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup disebutkan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan atas tanggung jawab negara. Namun di dalam praktiknya Indonesia gagal dalam mengelola lingkungan hidup sehingga terjadinya kebakaran lahan yang diakibatkan oleh ulah tangan manusia itu sendiri. Ada beberapa penelitian menunjukkan bahwa paparan polusi udara termasuk asap dari kebakaran hutan menimbulkan dampak kesehatan yang sangat buruk bagi kehidupan manusia, terutama dalam hal penyakit pernapasan. Penyakit ini lebih besar dampaknya untuk bayi dan anak-anak dalam kondisi yang mempunyai penyakit pernapasan tertentu, wanita hamil, dan orang tua. Salah satunya penyebab penurunan kualitas udara adalah lahan yang kebakar atau hutan yang kebakar yang terjadi di Indonesia, yang telah menghabiskan lahan yang terdiri dari lahan gambut, pertanian, semak, belukar, perkebunan, dan area hutan. Pulau Sumatera dan Kalimantan merupakan daerah paling rawan. Pada tanggal 5 November 2020 dan pukul 21.29 waktu Indonesia Barat terjadinya peristiwa kebakaran hutan. Beberapa kasus kebakaran Indonesia tentunya berdampak pada negara tetangga, seperti contoh kerusakan hutan yang khusus terjadi di Riau dan Kalimantan pada tahun 1997 silam, yang akibat dirasakan oleh wilayah sekitar atau negara tetangga yang juga dirasakan oleh para warga negaranya. Informasi mengenai luas dan wilayah lokasi kebakaran hutan pada tahun 97 hingga 98 dikumpulkan, dan perkiraan luas kawasan yang dilanda kebakaran itu direvisi sekitar dari 9,7 juta hektar yang menjadi melebar sekitar 11,7 hektar. Dampak kebakaran hutan pada saat itu bagi ekosistem juga direvisi. Kebakaran yang mengakibatkan degradasi hutan dan deforestasi menelan biaya ekonomi sekitar 1,62 sampai 2,7 miliar dolar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan presentasi ini. Kebakaran hutan yang menyebabkan pencemaran udara dirasakan beberapa negara, khususnya Malaysia dan Singapura. Hal ini menjadikan permasalahan pada kebakaran hutan di Riau. Ini menjadi masalah internasional karena menimbulkan pencemaran udara di negara tetangga, sehingga negara Malaysia dan Singapura mengajukan protes terhadap Indonesia. Ada seseorang, yaitu Komar Kantat Madja, yang menyatakan bahwa perbuatan yang menyebabkan terjadinya kerugian menimbulkan kewajiban untuk memenuhi ganti rugi. Hal ini tersebut tentunya terjadi dasar bahwa Indonesia sebagai negara yang berlandaskan undang-undang untuk bertanggung jawab dan memberikan kompensasi kepada negara yang dirugikan terkait dengan pencemaran udara akibat kebakaran hutan yang terjadi di wilayah Indonesia.
berdasarkan latar belakang sebagaimana yang telah diuraikan oleh teman saya tersebut. Penelitian ini bermaksud untuk menganalisis permasalahan hukum yang terkait dengan kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia ini. Permasalahan yang menjadi objek penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Bagaimanakah tanggung jawab Indonesia terhadap pencemaran udara ini akibat kebakaran hutan ditinjau dari segi hukum internasional? Yang kedua, apakah peraturan yang berlaku sudah memenuhinya dan mengayomi banyaknya kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia ini? Pertanggungjawaban negara merupakan salah satu kewajiban atas tindakan atau tindak-tindakan yang melanggar hukum internasional. Pada umumnya, negara yang dirugikan akan berusaha untuk memperoleh pelunasan atau dalam segi gaulnya yaitu satisfaction melalui perundingan diplomatik, dan apabila hanya menyangkut kehormatan, pada umumnya akan cukup dengan suatu pernyataan maaf secara resmi dari negara yang bertanggung jawab atau suatu jaminan untuk persoalan yang diprotes tersebut tidak akan terulang kembali. Pertanggungjawaban negara terhadap pencemaran udara akibat kebakaran hutan dalam hukum internasional yang spesifik merujuk pada negara Indonesia ini. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menekankan pada pendekatan perundang-undangan, yaitu yuridis normatif. Pendekatan perundang-undangan yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang regulasi bersangkutan dengan isu hukum dan fakta hukum yang sedang ditangani dan berhubungan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan tersebut. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Persetujuan Assignment Agreement on Transboundary Haze Pollution terdiri atas 32 pasal dan 1 lampiran. Materi pokok persetujuan AATHP antara lain mengatur tentang pemantauan, penelitian, pencegahan, terus kesiapsiagaan, tanggap darurat nasional, kerjasama teknis, dan penelitian ilmiah terkait dengan pengendalian kebakaran lahan atau hutan, termasuk pemadaman kebakaran. Pertanggungjawaban negara dalam kasus kebakaran hutan diatur dalam pasal 1 ayat AATHP tentang prinsip-prinsip dan pasal 4 tentang kewajiban umum mengikat perjanjian tergantung pada tahap pada perjanjian tersebut. Untuk perjanjian yang tidak memerlukan ratifikasi, maka penandatanganan akan menimbulkan akibat hukum, yaitu negara akan terikat pada perjanjian tersebut. Pemerintah Indonesia mendatangi AATHP pada 10 Juni 2002 di Kuala Lumpur, Malaysia, dan meratifikasi dalam bentuk undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2014 tentang pengesahan ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution, Persetujuan ASEAN tentang pencemaran asap lintas batas, yang kemudian AATHP ini mulai berlaku secara resmi pada tanggal 25 November 2003. Jika suatu negara melanggar ketentuan internasional atau melakukan tindakan yang tidak sah secara internasional, akan dikena suatu tanggung jawab, yaitu Indonesia merupakan negara yang setiap tahun mengalami permasalahan dalam bidang lingkungan hidup yang mana dampak yang ditimbulkan hingga merugikan negara lain. Sebab itu Indonesia menanggapi permasalahan lingkungan internasional dengan nilai mengadopsi konsep pertanggungjawaban negara. Dengan mengadopsi konsep inilah menunjuk bahwa Indonesia bertanggung jawab terhadap negara lain yang dirugikan terhadap pencemaran udara. Aktivitas negara dalam
menjalankan hubungan internasional kadangkala tidak dapat terhindar dengan resiko timbulnya konflik dan kesalahan, sehingga dibutuhkannya suatu konsep di mana ketika negara tersebut melakukan kesalahan, negara berkewajiban memulihkan dan bertanggung jawab atau memperbaiki kesalahannya. Di dewasa ini, konsep pertanggungjawaban negara terus mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan zaman. Para ahli hukum internasional mengakui bahwa tanggung jawab segera merupakan suatu prinsip fundamental dan dalam internasional. Dapat diselesaikan melalui pengadilan yang menaungi, seperti arbitrase internasional ataupun pengadilan internasional. Penyelesaian melalui arbitrase internasional merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan menyajikan sengketa kepada orang tertentu yang dipilih secara bebas oleh pihak yang bersengketa untuk memutuskan sengketa tersebut tanpa harus memperhatikan hukum secara ketat. Pengadilan ini dilaksanakan oleh panel hakim arbitrator yang dibentuk berdasarkan persetujuan khusus para pihak yang bersengketa. Dengan perjanjian arbitrase yang telah ada, kemudian penyelesaian melalui pengadilan internasional dapat digunakan sebagai sarana penyelesaian sengketa internasional. Bagian yang menaungi adalah Mahkamah Internasional atau International Court of Justice. Penyelesaian di luar pengadilan dapat ditempuh dengan jalan negosiasi, jasa baik, konsilisasi, penyelidikan, penemuan fakta, dan penyelesaian di bawah naungan PBB. Namun, penyelesaian di luar pengadilan yang sering digunakan untuk penyelesaian sengketa internasional adalah negosiasi atau mediasi. Negosiasi merupakan pertukaran pendapat dan usulan antara para pihak yang bersengketa untuk mencari alternatif penyelesaian secara damai. Negosiasi ini biasanya dipakai sebagai metode awal sebelum metode teknik lain digunakan. Tetapi, apabila metode ini gagal, metode lainnya tidak perlu digunakan dalam metode negosiasi ini. Peran serta negara lain luar pihak yang bersengketa tidak diperlukan. Kemudian, mediasi merupakan penyelesaian sengketa antar negara secara damai dengan jalan turut melibatkan pihak ketiga, baik individu maupun negara, ke dalam negosiasi sebagai upaya mencapai kesepakatan. Namun, jika dilihat dari substansinya, kebakaran hutan di Indonesia belum dikategorikan sebagai sengketa internasional. Dikarenakan, jika dilihat dari kasus kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia, belum ada negara yang mengajukan klaim atas yuridiksinya, melainkan hanya sebagai protes di negara-negara yang terdampak akibat kebakaran hutan di Indonesia. Protes atau dapat didefinisikan sebagai komunikasi formal dari suatu subjek internasional kepada subjek internasional lainnya untuk mengutarakan keberatan terhadap pelanggaran hukum.